Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa 'abdika wa nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah di masjid apa? Nurul Huda Manahan. Saya baru pertama kali datang ke sini, diundang sama Pak siapa ya? Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Bambang. Terus Pak Bambang mengalihkan ke Mas Canggih ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu di tempat ini pertama kali. Dan saya bersyukur kepada Allah, bertambah teman, bertambah saudara, bertambah geng, bertambah gerombolan yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ya jangan lupa, ayat itu kalau nyebut surga mesti ada neraka. Allah SWT katakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu nanti akan disokke itu apa ya? Sok gitu lah orangnya. Akan didorong menuju neraka. Sebaliknya Zumara itu secara berkelompok-kelompok. Ini kelompok para fajir, kelompok para fasik, kelompok orang-orang murtad, kelompok orang-orang memusuhi Islam dan lain sebagainya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyebut wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dalam kondisi bergerombol-gerombol. Ada gerombolan orang-orang yang suka berpuasa, ada gerombolan orang-orang yang mati syahid, ada gerombolan orang-orang yang suka jaga sholat, ada gerombolan orang-orang yang bertaubat. Semoga kita masuk dalam salah satu di antara mereka. Kalau bisa masuk semuanya. Ada gerombolan orang-orang yang suka berpuasa. Puasa ini punya banyak kelebihan. Orang yang berpuasa disuruh masuk ke dalam surga itu lewat pintu, terserah mau pintu lewat mana. Tapi Allah sediakan pintu namanya pintu Ar-Rayyan yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak berpuasa. Jadi alhamdulillah saya bisa masuk sini di masjid, dapat teman, dapat gerombolan baru, gerombolan menuju surga insyaallah. Saya Zahruddin Fanani, kelahiran tahun 83. Istri saya namanya Solehah, sekarang ada di sini juga. Tadi saya sengaja berhenti di mobil, saya minum dulu sebentar. Ternyata di sini banyak minum.
Masya Allah, senang saya. Terus istri saya dari Palembang, saya dari Magelang. Istri saya 84, saya 83. Anak saya 3, mau 4 insya Allah nanti bulan Ramadan. Terus saya ngajar di Pondok Al-Mu'min Ngeruki. Kalau antum tahu Ustaz Arifin Badres, tadi saya diingatkan sama Mas Sanggi, jabat salam dari Ustaz Badres, Ustaz Arifin. Beliau juga kawan akrab saya, beliau ngajar juga di STIM, saya juga ngajar di STIM. Saya Ma'at Ali di Ngeruki, saya di Ngeruki 6 tahun, kemudian Ma'at Ali sampai sekarang saya di Ngeruki ngajar. Kemudian saya ngambil studi 1, 2, 3-nya, alhamdulillah S2, S3-nya dapat beasiswa, salah satunya dari usaha. Ini semua berkah dari Allah, pemberian dari Allah. Ini usahanya salah satunya almarhum Ustaz Muainuddin Al-Basri Salam. Beliau saat itu sangat mencintai saya juga cinta beliau. Kemudian dia panggil saya ketika selesai S1, Zahruddin mau kuliah S2 mau nggak? Mau Ustaz. Tapi saya nggak punya uang, saya udah di rumah aja, saya tak nerjemahin buku. Karena waktu itu Ustaz Muin datang ke nelpon saya untuk, Zahruddin kamu terjemahin buku-buku ini, nanti kamu kirimkan ke teman-teman saya. Insya Allah siap Ustaz. Nah, ketika saya diminta untuk terjemahin buku, baru dapat beberapa buku, beliau minta saya kuliah, ngambil program kaderisasi 1000 ulama dari Dewan Dakwah, dari Basnas. Akhirnya dengan rekomendasi beliau saya dapat. Rekomendasi saya 3, 1 Ustaz Abu Bakar Bashir, 2 Ustaz Muin almarhum, yang ketiga Ustaz Wahyuddin almarhum. Jadi S2, S3-nya rekomendasinya dari mereka semua. Alhamdulillah selesai. Sekarang saya punya hutang kepada umat, saya akan kembalikan untuk umat. Karena itu uang beasiswanya juga beasiswa dari umat. Insya Allah saya akan kembalikan sebisa saya. Dan ini adalah wa may yuqridullaha qardan hasana yudha'afu lahu wa lahu ajrun karim. Orang yang mau berjual beli dengan Allah, niscaya Allah SWT akan kembalikan jual beli itu kepadanya kelak di akhirat, dan kelak nanti dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipat gandaan yang sangat-sangat banyak sekali, insya Allah. Itu saya. Dan apalagi sudah ya, anak saya 3, yang pertama di 3 tahun di Pondok Ngeruki SMP-nya, kemudian sekarang ke Iskarima pindah di sana. Kemudian yang kedua anak kelas 6 Kutab, ini sudah daftar di pondok juga ke Ngeruki. Kemudian yang ketiga ini anak kelas 1 SDIT Arisalah. Kemudian yang keempat insya Allah nanti bulan Ramadan sekitar tanggal 15 atau 20 gitu lahir katanya, kata dokter, insya Allah. Baik, jamaah di Masjid Nurul Huda yang saya cintai, insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan satu tema. Yang tema ini sebenarnya juga membuat saya menangis. Membuat saya menangis karena umur saya juga sudah mulai menjelang 40 tahun. Temanya berkaitan dengan 40 tahun. Keistimewaan umur 40 tahun. Maka nanti yang umurnya 40 tahun, ya siap-siap aja. Siap-siap aja untuk menghadap kepada Allah SWT. Ya memang itu sudah menjadi satu nas dari Allah SWT. Saya awalnya enggak terlalu terfikir gitu, tapi istri saya itu ngomong ke saya, Habib punya kebiasaan yang harus segera dirubah. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun. Kalau udah 40 tahun, Habib masih saja punya kebiasaan itu, matinya seperti itu. Saya kan deg-degan. Saya buka lagi, ternyata memang umur ini dibahas oleh Allah SWT, oleh Nabi-Nya Muhammad SAW dengan bahasan yang cukup kuat. Maka kita harus menjadi orang-orang yang betul bisa ngambil pelajaran itu dari Allah SWT, dari Rasulnya, dan juga dari para ulama yang membahas hal-hal terkait umur. Baik, saya sampaikan satu hadis dulu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, Sahih Muslim. Beliau mengatakan,
Rasulullah SAW mengatakan, inna min a'mari ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun atau 70 tahun. Umur umatku, artinya umatnya Nabi Muhammad, itu antara 60 tahun hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit orang yang mampu melampaui umur itu. Sangat sedikit orang yang mampu melampaui umur 60 tahun atau 70 tahun, sedikit sekali. Dalam riwayat wa aqalluhum man yujawizu. Jadi bukan yajuzu tapi yujawiz. Kalau yajuz artinya sangat sedikit orang yang mampu menempuh atau mampu sampai umur 60-70 tahun. Sedikit. Kalau menggunakan kata yujawiz, sangat sedikit orang yang melebihi umur 60 atau 70 tahun. Tapi dua-duanya diperbolehkan digunakan. Karena memang sedikit perbedaan lafaz tetapi tidak mempengaruhi arti. Jadi artinya itu tidak tudot itu tidak bertabrakan, tapi artinya justru saling menguatkan dan tidak masalah. Artinya entry pointnya adalah bahwa umur umat Islam, umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau mungkin kita boleh tahu, ada nggak orang yang umur 200 tahun sekarang? Kayaknya nggak ada. Umur 150 ada katanya, satu orang di Cina. Sudah bisa apa? Nggak bisa apa-apa katanya gitu, tapi kok nggak masuk akal juga. Cuman kalau ada ya luar biasa. Kalau yang umur 120 banyak, artinya banyak itu ya sedikit dari seluruh umat gitu loh, sedikit dari seluruh masyarakat. Ada orang-orang yang berumur 120 bisa apa? Bisa main sepak bola, bisa main pingpong mungkin. Suruh lawan Ronaldo yang umurnya udah 37 tahun juga udah mesti kalah. Jadi semakin tua semakin tidak bisa apa-apa. Itulah rahasia umur, dimana semakin tua kita disuruh tidak bisa banyak berbuat, diminta secara nas untuk tidak bisa banyak berbuat, dengan tujuan kembali kepada Allah, dengan tujuan kembali kepada Allah SWT. Maka dari itu mari kita waspada dengan umur kita. Walaupun terus terang bukan berarti anak-anak yang umur 17 tahun, 20 tahun tidak boleh waspada. Wah santai umurku 20 tahun, belum 40 tahun, belum 60 tahun, belum 70 tahun gitu. Saya tak santai. Nah, jangan santai-santai karena memang ajal juga tidak tahu sampai kapan waktunya kan. Tapi setidaknya umur ini perlu kita waspadai karena ada angka-angka yang memang sudah disebut sama Allah. Angkanya disebut sama Allah artinya tanpa penafsiran yang macam-macam. Umur 40 ya 40 gitu, 60 ya 60. Bedanya begini. Kalau di dalam Al-Qur'an, ini mohon maaf, satu-satunya umur di dalam Al-Qur'an yang disebut sama Allah hanya umur 40. Hanya umur 40, tidak ada umur 7 disebut sama Allah. Umur 60 nggak disebut sama Allah, nggak ada. 30 nggak ada, 60 nggak ada, 70 nggak ada. Tapi yang disebut sama Allah hanya 40 saja. Kalau hadis banyak. Hadis itu umur 7 tahun disebut, umur 10 tahun disebut, umur umur 40 disebut, 60 disebut, 70 disebut sama Rasulullah. Tapi oleh Allah umur yang disebut hanya 40. Tidak ada selain itu. Untuk menunjukkan apa? Orang biar fokus dengan umur itu. Jangan main-main. Ini demi Allah saya katakan kepada jamaah sekalian, saya itu awalnya ragu itu dalam artian cuek gitu loh. Ngapain sih bahas umur, semua umur juga mesti sama gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira orang Jawa itu punya filosofi yang neko-neko gitu, tapi ternyata filosofinya banyak yang nyambung dengan agama, dengan Islam gitu. Sewidak, selikur, selawe, ternyata ada rumus-rumus yang kalau kita pelajari, Islam juga mengajarkan itu. Tapi saya tidak mau mengajarkan khurafat. Cuman ada kesinambungan antara itu. Termasuk umur 40 tahun. Apa kata Allah SWT? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah berwasiat kepada para manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
Allah menggunakan lafadz wassa. Wassa yuwassi, yang artinya mewasiatkan. Allah tidak mungkin mati. Tapi kenapa Allah berwasiat? Yang berwasiat kan biasanya manusia. Mau mati baru wasiat kan gitu. Allah kenapa menggunakan kata wassa? Wassa di sini kalau dipakai sama Allah dalam Al-Qur'an artinya aujaba haqqal wujub. Bahkan lebih wajib daripada ketika menggunakan lafadz amr. Kalau dalam kajian usul fikih gitu. Wassa ini lebih kuat perintahnya dibanding menggunakan lafadz amr. Lafadz amr itu ya kayak uktub, ikra gitu kan. Itu sudah wajib, sudah kuat. Tapi ketika menggunakan kata wassa, amara atau lafadz-lafadz lain yang tidak bisa dimaknai kecuali kewajibannya lebih keras dan lebih kuat daripada lafadz amr, maka maknanya mesti lebih wajib. Artinya wa wassaynal insana biwalidayhi, Allah mewajibkan kepada para manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha, kemudian ibunya dalam kondisi kurha, susah payah saat hamil. Wa wada'athu kurha, dan ibunya juga susah payah sekali dalam kondisi ketika melahirkan itu. Hamil susah payah, melahirkan lebih susah payah lagi. Seorang ibu itu dalam Islam setara dengan laki-laki, cuman beda kondisi. Kalau orang barat menyebut kesetaraan gender, wah, wanita harus disetarakan peruntukannya, kehormatannya, kedudukannya dengan pria. Hukum waris 1:1, jangan 2:1. Laki-laki imam, wanita boleh jadi imam. Pokoknya semuanya orang-orang barat kan kalau mengkaji Islam selalu dalam kondisi dalam kondisi minor, dalam kondisi menjelekkan, membuli gitu. Jadi tujuannya adalah taswih suratul Islam, memperkeruh citra Islam. Saya katakan, kenapa mereka mengatakan bahwasanya butuh kesetaraan gender? Karena Islam membuli perempuan, karena Islam merendahkan perempuan. Saya katakan tidak. Islam tidak pernah membuli perempuan, tapi kalau membedakan iya. Islam tidak pernah merendahkan atau menomorduakan perempuan, tapi kalau membedakan iya. Islam juga tidak pernah menomorsatukan laki-laki. Demi Allah tidak pernah. Mohon maaf, laki-laki kalau mau dapat surga, syahid, kan perang dulu, mati dulu kan, tembak dulu, kena musuh kan gitu. Ya, perempuan untuk mati syahid cukup melahirkan, tidak perlu perang. Mau perang silahkan. Tapi cukup bagi perempuan hamil, mati karena kehamilannya, mati karena melahirkannya, itu sudah syahid. Beda tapi sama, punya gelar tertinggi di sisi Allah SWT. Atau di sisi yang lain, pada saat laki-laki pergi ke musola, ke masjid, kemudian perempuannya, kemudian istrinya itu menjaga rumahnya, menjaga anaknya, menjaga kehormatan rumah tangganya. Walaupun dia tuh uplek-uplek, cucian, masak dan lain sebagainya di rumah, pahalanya sama dengan mereka yang pergi ke masjid, sama. Laki-laki susah payah ke masjid, perempuan di rumah sama. Kan gitu ya. Atau mungkin laki-laki pergi berjihad, keluar sana fisabilillah. Seumur-umur dia pergi, selama perempuan menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarganya, sama pahalanya. Tidak harus ngangkat senjata. Maka tidak ada istilah kesetaraan gender menurut Islam itu. Di sisi Allah sudah sama, tidak perlu kesetaraan gender. Gender itu karena Barat memandang perempuan dihina oleh Islam, padahal nggak pernah dihina, bahkan dimuliakan sekali. Kalau mereka mengatakan kesetaraan gender, saya juga bisa menghadirkan, umat Islam bisa menghadirkan kepada mereka hadis-hadis betapa mulianya perempuan. Ada salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, thumma man ummuk, thumma man ummuk, thumma man abuk. Sampai 3 kali, 3:1. 3:1 ini kan menunjukkan perempuan lebih mulia dibanding laki-laki.
Untuk itu seluruh konsep kesetaraan gender ini batal di hadapan Islam, musnah, hilang. Karena apa? Karena Allah SWT menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentukmu. Allah tidak melihat badan kamu, tidak melihat bentuk kamu, citramu seperti apa, fisikmu seperti apa, image-nya seperti apa, tidak perhatian Allah. Yang diperhatikan adalah hatimu. Dengan ketakwaan kamu akan mendapatkan surga. Gitu. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ini menunjukkan bahwasanya Allah betul-betul menghormati, memuliakan perempuan. Tidak perlu dinomorsatukan, tidak perlu dinomorduakan. Di sisi Allah sama dengan laki-laki. Walaupun beda. Walaupun berbeda. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Si manusia yang dilahirkan tadi, si manusia yang diwajibkan berbuat baik kepada orang tua tadi, yang dilahirkan oleh ibunya tadi, dikandung sama ibunya, kemudian disapeh sama ibunya sampai 30 bulan. Betapa nelongsonya seorang perempuan, betapa susah payahnya seorang perempuan yang tidak bisa diambil oleh laki-laki, tidak bisa. Ya kalau memang mau kesetaraan gender, mbok ya yang laki-laki kayak perempuan, jangan yang perempuan kayak laki-laki. Ini gitu, balik aja. Coba laki-laki suruh hamil, coba laki-laki suruh menyusui, tidak mungkin bisa. Jadi kalau mau kesetaraan gender ala barat, ya dibalik, jangan cuman perempuan kayak laki-laki, yang laki-laki juga kayak perempuan, tidak akan bisa, tidak akan bisa. Maka banyak orang yang kemudian menurut hak asasi manusia ini sudah terlalu terlalu menghina kaum perempuan, terlalu mendewakan laki-laki, laki-laki terlalu mendominasi perempuan. Akhirnya untuk membuat hal ini, ya udahlah disamaratakan aja, munculkan satu jenis manusia baru namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Jadi mentah juga ini dalam Islam itu mental. Konsep ini kalah. Al-Imam Syafi'i untuk membantah kaum LGBT itu gampang sekali. Walaupun menurut NATO, menurut PBB mengatakan ini hak asasi manusia, ini Komnas HAM perempuan, Komnas anak dan sebagainya, dengan alasan-alasan itu, dengan argumen itu mentah sebenarnya. Wah, ini kan aku nih seorang laki-laki yang terjerembab dalam tubuh perempuan. Kata mereka begitu. Aku nih seorang perempuan yang terjerembab dalam tubuh laki-laki. Akhirnya yang laki-laki megal-megol, yang perempuannya malah kayak laki-laki, kayak laki-laki banget gitu. Jadi kebalik-balik. Dalam Islam sebenarnya sudah dibahas. Untuk mengetahui LGBT cukup jawaban Imam Syafi'i. Orang ini kencing dari mana? Orang ini pipisnya dari mana? Oh, sekarang ada Ustadz yang pipisnya itu dari 2 kelamin, laki perempuan ada. Imam Syafi'i memberikan jawaban, gampang laki, tunjukkan aja kalau udah dewasa. Kalau dia udah dewasa nanti tunggu dia itu punya rahim atau enggak. Kalau dia rahim berarti kelamin lakinya dipotong, biarkan kelamin perempuannya yang difungsikan, karena dia punya rahim. Kalau nggak punya rahim berarti dia laki-laki. Maka tugas dokter, tugas medis adalah membantu orang beriman. Tugas medis, ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran itu tugas utamanya membantu orang untuk bertauhid kepada Allah SWT. Jadi orang kalau psikisnya rusak, maka psikolog, psikiater akan membantu, menyadarkan agar dia ingat Allah. Seorang dokter ketika melihat berbagai macam kelainan pada tubuh seseorang, dioperasi kan, termasuk dalam masalah LGBT ini. Jadi nggak ada itu LGBT kecuali mereka benar-benar jadi sebuah agenda dari Barat untuk mengelabui dan membuat kaum muslimin jatuh. Jadi kalau pandangan saya seperti itu. Kembali ke ayat ini, bahwa seorang perempuan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra itu sudah sangat susah payah sekali. Sudah sangat susah payah sekali. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Nah ini tema utamanya. Hatta idza balagha ashuddah, ketika manusia yang dilahirkan, ketika manusia yang disusui tadi
Sudah sampai pada umur dewasa, tidak nyebut 10 tahun, tidak nyebut 20 tahun, langsung dewasa. Wa balagha arba'in, dan kemudian dia sampai pada umur 40 tahun. Sampai pada umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu kapan? Ya umur 40 tahun dari hari kelahiran. Udah nggak ada tafsiran lain. Jadi nggak ada khilaf di sini. Ketika orang itu sudah berumur 40 tahun, apa kata Allah SWT kepada anak ini, kepada orang yang berumur 40 tahun ini? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala, si orang ini harus bisa berkata kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, tolong berikan kepadaku kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu dan mensyukuri nikmat kedua orang tuaku. Jadi umur 40 tahun, Pak. Kudu eling wong tua, Pak. Lah Ustaz, saya umur 40 tahun, orang tua saya udah meninggal. Ya jalin silaturahmi dengan teman-temannya. Kirim doa setiap hari, setiap saat. Kunjungi kuburannya, ziarah. Niscaya itu ziarah juga akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi harus eling kepada orang tua. Masa umur 40 tahun kok tidak eling kepada orang tua? Su'ul khotimah. Tanda pertama, Pak. Saya ingin sampaikan, umur 40 tahun kok tidak eling wong tua, su'ul khotimah. Tapi kalau umur 40 tahun kok eling orang tua, kebaikannya semakin hari semakin ringan, diteruskan, dikembangkan, husnul khotimah. Itu tanda-tanda. Nanti sampai akan pada tanda-tanda itu. Materinya akan sampai pada tanda-tanda itu. Kemudian apa kata Allah SWT? Wa an a'mala salihan tardah. Orang yang berumur 40 tahun dia harus punya sifat kedua. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, aku harus bisa beramal soleh, yang amal soleh ini Engkau ridhoi. Aku harus bisa beramal soleh, yang amal soleh ini Engkau ridhoi. Ada banyak tanda amalan soleh diterima. Ini juga satu kajian khusus. Apa tuh amalan soleh? Amalan soleh itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji, bukan yang madu-madu saja. Senyum tuh amalan soleh, infak tuh amalan soleh, membantu orang kebanan amalan soleh, membantu istri di rumah amalan soleh, membantu anak ngaji dan sebagainya amalan soleh. Semua tuh setiap hari amalan soleh. Apa toh tanda-tanda amalan soleh? Salah satu tandanya adalah ketika orang lain yang mendapatkan bantuan kita, dia senang dan dia mendoakan kita. Hebat ya. Ini yang bahas bukan saya, yang bahas para ulama. Saya ulang, salah satu tanda amalan soleh adalah pada saat kita berbuat amalan soleh, orang lain memuji amalan kita. Orang lain senang dan mendoakan kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan ya'malu 'amalan shalihan wa yahmaduhu 'alaihi an-nas wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi." Wahai Rasulullah, apa pendapatmu pada saat ada orang beramal soleh, kemudian setelah amalan soleh itu tiba-tiba ada orang memuji dia, ada orang memuji dia, mendoakan dia dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dia punya. Udah, barakallahu lak, jazakumullahu khairan dan sebagainya. Masya Allah, kita nggak pernah ngerasa aja. Tapi ini dijadikan sebagai indikator oleh para ulama dari sekian banyak tanda-tanda amalan soleh diterima oleh Allah SWT. Salah satunya adalah manusia lain memuji Anda, padahal Anda ketika beramal soleh tidak minta pujian. Lain halnya ketika kita beramal soleh ingin minta pujian, dah itu ada riya di situ, ada syirik, sudah jelas nggak diterima. Tapi kita sudah ikhlas, sudah menghilangkan riya, ujub, syirik dan lain sebagainya. Kemudian ada orang menerima, ada orang memuji kita. Itu salah satu tanda amalan soleh kita terima. Apa jawaban Rasulullah dari pertanyaan Ibnu Abbas tadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnu Abbas, innahu ajilu busyral mu'min." Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, itu adalah busyra, kabar gembira, ajil, yang dipersegerakan, yang disegerakan oleh Allah SWT. Buat siapa? Buat mukmin. Kita kan ngertinya amalan soleh diterima nanti di akhirat. Wah, itu sudah mentok tuh. Taubat kita nanti diterima oleh Allah SWT nanti juga di akhirat. Tapi Allah kasih tanda-tanda itu. Amal kita juga nanti diterima di akhirat. Tapi Allah kasih tanda-tanda itu. Tanda-tanda diterimanya amalan soleh, tanda-tanda tidak diterimanya amalan,
tanda-tanda diterimanya taubat, tanda-tanda tidak diterimanya, ada semua. Jadi Allah SWT katakan, Rasulullah SAW katakan, ada tandanya, yaitu apa? Manusia puji kamu, manusia doakan kamu. Ada ustadz puasa, ada ustadz zakat, ada ustadz atau apa, atau seseorang sholat atau apa, terserah. Tiba-tiba ada orang datang, Bapak mohon maaf, Bapak asmanipun sinten? Saya kok ketika lihat Bapak sholat keluar dari masjid, terus tadi saya lihat kecerahan, saya lihat Bapak ini khusyuk orangnya, saya kok pengen seperti Bapak. Tiba-tiba datang seperti itu. Kenapa tiba-tiba? Allah kirim tanda itu kepada kita agar kita semakin yakin kepadanya gitu loh. Itu tanda benar. Jadi bukan, tidak ada satupun yang tidak ditegaskan sama Allah gitu loh. Ini sudah ditetapkan sama Allah SWT. Salah satunya sebagai penguat bagi Anda, dan salah satunya adalah menjadi hidayah bagi orang lain atas amalan soleh yang Anda lakukan. Tapi ini hanya kita yang merasakan loh ya. Karena kalau kita cerita-ceritakan nanti jadi riya, nanti malah nggak jadi terima sama Allah SWT. Itu perasaan kita kepada Allah SWT. Maka obrolan kita setiap hari kepada Allah SWT harus seperti itu. Wa an a'mala sholihan tardoh. Kenapa para ulama bisa mengambil kesimpulan ada tanda amalan soleh diterima, ada tanda amalan soleh tidak diterima? Karena jangankan amalan soleh, mati saja ada tandanya sebelum mati. Iya kan? Jangankan mati, kiamat aja ada tandanya. Cuman memang yang tahu kiamat, yang tahu amalan soleh diterima, yang tahu mati diterima hanya Allah. Tapi Allah kasih tandanya. Untuk apa? Allah Maha Sayang kepada kita, agar kita semakin yakin dengan amalan soleh kita. Ini makna dari wa an a'mala sholihan tardoh. Apa selanjutnya? Orang yang berumur 40 tahun harus punya poin ketiga. Apa yang ketiga ini? Wa aslih li fi dzurriyyati. Poin ketiga ini penting. Umur 40 tahun dia sudah harus berkata kepada Tuhan, ya Allah, tolong islahkan, tolong perbaiki ya Allah anak-anak keturunanku. Itu Pak. Ini bayangkan ya, umur 40 tahun itu umur di antara dia harus memperhatikan orang tua, tapi dia juga harus memperhatikan anak. Pahala ini besar. Dia juga harus memperhatikan diri sendiri karena dia harus beramal soleh. Ini luar biasa. Umur 40 tahun itu harus punya sifat itu. Punya sifat minimal 3 tadi. Ya. Yang ketiga tadi apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong buat atau jadikan anak keturunanku ini anak keturunan yang soleh-soleh. Luruskan mereka ya Allah. Seluruh ulama pendidikan atau ulama apapun di dalam Islam sepakat al-murabbi al-haqiqi huwallah. Pendidik sejati hanyalah Allah. Kita ini hanya sebatas pembantu saja. Allah tanpa dibantu pun bisa sebenarnya. Cuman memang Allah menguji dengan syariat ini, mendidik ini syariat. Allah juga tanpa dibantu khalifatun fil ard, tanpa dibantu manusia Allah bisa ngurus dunia ini bisa. Tapi menjadikan manusia sebagai khalifah itu sebagai ujian buat mereka. Termasuk menjadikan manusia sebagai pendidik bagi anak-anaknya, itu menjadi ujian buat mereka. Mulai sholat, bapak main HP, ya Allah ya Rabb, ayo kita tobat dari itu semua. Mulai sholat, ayo bareng bapak. Udah ini menjadi satu tarbiyah yang holistik. Contohnya ada, lisannya keluar, anaknya ikut, tidak munafik jadinya. Anak akan bingung ketika disuruh le sholat, tapi bapak main HP. Le sholat ning bapak neng kamar. Kacau. Anak jadi berpikir kacau. Tapi berpikir yang holistik, yang sempurna adalah melihat sosok bapak yang berangkat ke masjid. Bapak juga nyuruh, ayo le sholat bareng. Suatu hari nanti anak akan berkata kepada kita, bapak sudah sholat. Suatu hari Pak. Maka bersyukur kepada Allah atas pendidikan yang Allah titipkan amanatnya kepada kita. Karena di situ Allah membantu kita untuk mendapatkan amalan yang terbaik, ganjaran terbaik. Dan sifat manusia yang sudah berumur 40 tahun harus betul-betul mendidik. Kalau nggak mendidik, nggak bisa. Umur 40 tahun juga duitnya bocah. Sing dipikir itu, sing diluru duit itu bukan untuk dia sendiri. Ini uang itu bukan uang saya. Ini uang anak. Ini uang istri saya, ini uang anak saya. Karena apa? Memang kita hidup untuk itu. Kalau umur 40 tahun mikirnya masih luru dunia Pak,
anaknya nggak dipikir, terus mau dapat apa? Siapa yang akan meneruskan amalan-amalan baik Anda ini? Ketika dzurriyyah Anda, ketika anak cucu Anda nanti tidak mengerti Islam. Ya Allah ya Rabb, ada perbedaan, ada khilafiyah ya, ada perbedaan dalam Islam sendiri. Mohon maaf, saya bahas agak sedikit kontroversial di sini, tapi sebenarnya itu sah di tengah-tengah kaum muslimin. Itu dibahas di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Jenengan Pak, kalau ngirim Al-Fatihah itu boleh nggak kepada orang yang udah mati? Boleh nggak Pak? Ada yang mengatakan nggak boleh kan? Ada yang mengatakan boleh. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa huwa sakata an hadza. Al-Imam Ibnu Taimiyah diam dalam masalah ini. Dia tidak berpendapat, tetapi dia berprediksi sepertinya Fatihah yang dibaca anak kepada bapaknya itu sampai. Tapi dia tidak mengatakan boleh dan tidaknya. Cuman aku berpikir ini sampai. Kata beliau. Karena apa? Sebelum sampai akhirat, amalan yang kita bacakan untuk orang tua kita, doa yang kita bacakan untuk orang tua kita, itu sampai. Orang tua atas nama orang tua sudah meninggal mamanya, saya bersedekah 50.000 atas nama beliau. Sampai nggak? Sampai. Saya berhaji atas nama orang tua. Sampai. Karena memang ada hadisnya. Kan gitu kan? Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ibuku itu punya hutang, ibuku itu punya nazar untuk haji. Belum sempat haji, beliau sudah wafat. Apakah aku boleh menghajikan ibuku? Kata Rasulullah tidak menjawab langsung, tapi Rasulullah memberikan sebuah pertanyaan. Wahai sahabatku, bila mana engkau punya hutang kepada teman kamu, apakah hutang itu wajib kamu bayar? Oh iya wahai Rasulullah, wajib aku bayar. Kalau yang punya hutang itu bapak kamu, iya aku harus bayar juga. Karena bapak hutang sama dia. Pertanyaannya singkat, bagaimana kalau hutang bapakmu kepada Allah? Bagaimana kalau hutang ibumu kepada Allah? Bayarkan. Dibayarkan. Artinya dari hadis ini, beramal soleh untuk kedua orang tua itu sah. Tidak ada masalah. Anda doakan tiap hari tiap saat, wallahi itu bagus. Anda bersedekah 1.000 rupiah untuk Anda sendiri, 1.000 rupiah untuk orang tua yang sudah meninggal, bagus. Tidak ada masalah. Bahkan Anda punya tanah, Anda wakafkan tanah ini atas nama orang tua, silakan. Hadis Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a sairu amali. Anak Adam itu kalau mati, seluruh amalannya terputus. Illa min salas, kecuali 3 hal. Kan gitu kan? Sedekahun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Ini akan berjalan terus sampai kiamat. Begitu kiamat selesai. Begitu kiamat tidak ada satupun amalan yang bisa membantu kita kecuali amalan kita sendiri. Berarti pada saat orang mati dikubur kemarin sampai hari kiamat kan masih panjang tuh waktunya. Panjang sekali. Bahkan lebih panjang dari umur kita. Umur kita paling 60 tahun 70 tahun tadi. Berarti begitu kita masuk ke dalam alam barzah, gitu kan? Alam barzah menuju kiamat itu panjangnya bukan ampun. Ini kan butuh amunisi. Butuh amunisi. Setiap kali Anda beristighfar kepada orang tua Anda, beristighfar kepada Allah SWT untuk orang tua Anda, dia akan naik 1 derajat itu. Hadisnya sahih. Artinya apa ikhwati fillah? Bahwa wa aslih li fi dzurriyyati, kalau kita tidak punya anak yang mendoakan kita agar naik derajatnya kelak pada saat kita dalam barzah, kita enggak punya apa-apa. Maka umur 40 tahun itu sudah harus berpikir anak. Enggak boleh mikir mobil terus. Enggak boleh mikir materi terus. Udah materi itu udah urusan kemarin-kemarin gitu loh. Ini sekarang urusan anak gitu. Itu wa aslih li fi dzurriyyati. Apa selanjutnya kata Allah SWT? Sifat yang keempat adalah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sifat yang keempat. Umur 40 tahun harus punya sifat yang keempat ini. Apa itu? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Umur 40 tahun harus kembali tobat. Umur 40 tahun harus kembali Islam. Maksudnya kembali pasrah. Menata diri untuk bertobat kepada Allah, pasrah terus ditata lagi kepada Allah SWT. Wis sudah tidak mikir apapun. Karena kalau sudah 40 tahun dengan sifat ini,
4 sifatnya ada pada diri kita semua, alhamdulillah Pak, husnul khotimah insyaallah. Kenapa saya bisa katakan husnul khotimah? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadisnya luar biasa. Ada 2 mau saya sebutkan di sini. Jadi kalau umur 40 tahun kita punya 4 ini, ya, punya 4 sifat ini, insyaallah kita husnul khotimah. Tapi sebaliknya ketika 4 ini hilang dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita, ini ciri-ciri husnul khotimah banyak sekali. Kita tidak kita tidak bersyukur, kemudian kita tidak apalagi tadi beramal soleh, kita tidak menjadi pendidik yang baik, kita tidak tobat dan tidak muslim, maka niscaya kita akan buruk. Hadisnya, man syabba ala syai'in syabba alaih, wa man syabba ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in husyira alaih. Man syabba ala syai'in, siapapun yang berkebiasaan. Syabba itu kebiasaan. Kebiasaan yang ngopo gitu. Siapapun yang berkebiasaan dari kecil, dewasa, 20 tahun, 30 tahun, dia punya kebiasaan apa gitu. Maka kata Rasulullah, man syabba ala syai'in syabba alaih. Maka di umur 40 tahun, kata syab, maka dia di umur 40 tahun, di umur matangnya dia akan punya kebiasaan itu. Maka sebelum umur 40 tahun Pak, segera dirubah kebiasaannya menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan sholat duha, kebiasaan witir, kebiasaan tahajud, kebiasaan berbuat baik, kebiasaan salam, adakan semuanya. Yang dulunya jelek-jelek dihilangin. Yang dulunya jelek-jelek dihilangin, segera bertobat, segera merubah itu. Karena hadis ini bersifat umum, bisa baik bisa buruk. Man syabba ala syai'in syabba alaih, wa man syabba ala syai'in, dan siapapun yang di umur 40 tahun dia punya kebiasaan, punya suatu kebiasaan, mata alaih, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Alhamdulillah kalau kebiasaannya baik, na'udzubillah kalau kebiasaannya buruk. Wa man mata ala syai'in husyira alaih, dan siapapun yang mati di atas sesuatu tadi, dia akan dimahsyarkan oleh Allah SWT di atas sesuatu tadi bersama orang-orang yang sama seperti dia tadi. Alhamdulillah. Kalau kita punya kebiasaan Senin Kemis, mati Senin Kemis, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang suka puasa Senin Kemis. Kenapa enggak? Hadisnya begitu. Kita berkumpul bersama para pejuang, para aktivis. Kita berkumpul dengan orang-orang yang radikalis semua menurut mereka. Kita berkumpul bersama orang-orang fundamentalis semua menurut mereka. Tidak masalah. Kita lihatnya Allah ngelihat kita, bukan ngelihat mereka. Nikmati aja. Kita berkumpul bersama orang-orang yang sholat 5 waktu. Masya Allah, subuh, duhur, asar, maghrib bisa ketemu terus. Salaman, buka rezeki. Salaman, ngilangin dosa. Kan enak. Tapi sebaliknya, pada saat kebiasaan yang kita punya itu keburukan, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, aku ya Allah berlindung dari itu semua ya Allah. Allahumma rzuqna husnul khatimah, ya Allah, tolong berikanlah kepada saya dan juga seluruh jamaah yang ada di sini husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb. Ya, kebiasaan kita menentukan mati kita. Kalau kita punya kebiasaan luru dunya, Pak, nyari duit itu boleh, wajib bahkan. Tapi kalau hati kita terikat dengan dunia tadi, akan hilang. Sampai seorang ulama berkata begini, seandainya ini ulama besar ini, dia mengucapkan 2 poin tapi sebenarnya sama. Seandainya Anda berpikir bahwa Anda mendapatkan harta itu karena jerih payah Anda, seandainya, saya ulang, seandainya Anda mendapatkan harta, Anda punya pikiran pada saat Anda mendapatkan harta adalah hasil jerih payah Anda, ketahuilah saat itu hati Anda sedang terhijab dari Allah SWT dengan hijab masturo, dengan hijab yang sangat besar. Anda nggak berpikir Allah saat itu. Anda hanya sedang berpikir bahwasanya aku berpikir ini duit, aku kerja.
Ini duit aku dapat dari kerja. Ketika Anda berpikir bahwasanya kerja itu menghasilkan uang Anda itu, ketahuilah hatimu sedang terbatas. Hatimu sedang dibatasi dari Allah SWT dengan batasan yang sangat tebal. Terhijab hati Anda dari Allah dengan hijab mastura. Tidak bisa masuk iman di situ, tidak bisa masuk Islam di situ. Poin yang kedua, ketika Anda berpikir bahwasanya kedudukan yang Anda miliki saat ini adalah hasil jerih payah kebijakan Anda, hasil jerih payah kebijaksanaan Anda, saat itu ketahuilah Anda sedang terhijab dari Allah dengan hijab mastura. Masya Allah. Kita nggak ingin seperti itu kan? Udah serahkan aja pada Allah. Ya Allah, aku taubat, aku pasrah. Ya Allah ya Rabb, beberapa hari ini saya berpikir ayat ini terus. Saya diingatkan sama istri saya, Abi punya kebiasaan yang harus segera dirubah. Alhamdulillah, istri kita ini tanda buat kita semua. Istri kita itu tanda buat kita. Luar biasa. Ketika nasihat itu diberikan kepada Anda dan Anda sakit, ketahuilah Anda saat itu butuh nasihat. Anda memang sakit. Saya ulang, Pak. Ketika ada nasihat datang kepada Anda dari istri Anda sakit hati. Saat itu sebenarnya Anda memang sedang butuh nasihat. Anda tahu kan? Ada luka tuh. Luka itu kalau kena obat sakit. Tapi kalau obat itu diberikan di tangannya nggak ada lukanya, ya nggak sakit, nggak butuh obat. Ketika tangan Anda sakit, dikasih obat ya perih, tapi perih ini menyembuhkan. Itulah nasihat dari istri Anda itu. Nasihat dari orang-orang sekitar Anda itu, Masya Allah. Saya berpikir, saya menangis masalah ini ya Allah. Karena apa? Karena faktor ya Allah, saya nggak sadar selama ini. Saya ngerti ilmunya, tapi saya nggak bisa melaksanakannya. Karena apa? Ada hijab di sini nih. Ada hidayatul ilm, nggak ada hidayatul taufik. Ada ilmunya, nggak ada hidayah taufiknya, nggak bisa berbuat. Karena apa? Ada maksiat di situ. Anda zalim kepada istri Anda itu. Maka cara yang terbaik adalah hilangkan kedoliman itu. Niscaya nasihat-nasihat istri kita akan menjadi obat buat kita. Kita nggak akan marah. Ini Masya Allah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, man syabba ala syai'in syabba alaih, wa man syabba ala syai'in mata alaih, wa man mata alaih husyira alaih. Hadis yang kedua, yang terakhir, man atathu sinnul arba'in wa lam yatajawaz khairuhu syarrah falyatajawaz maq'aduhu minan nar. Ketahuilah ketika datang umur 40 tahun, sedangkan kebaikan yang dia punya tidak bisa mengalahkan keburukannya, bersiap-siaplah tempat duduknya, tempat tinggalnya dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini mukhtalaf. Hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi bisa kita ambil sebagai dalil karena tidak bertentangan dengan ayat-ayat apapun, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ini luar biasa. Maka dari itu ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada cara lain di umur kita yang sudah ke 40 tahun ini kecuali kita mempertebal kembali keimanan. Antum bisa buka surat Al-Ahqaf Al-15. Nanti baca lagi tafsir-tafsirnya, baca lagi kalimat-kalimat ulama yang terinspirasi dari ayat-ayat tersebut. Masya Allah. Al-Ahqaf 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala hamalathu ummuhu wahnan hamalathu ummuhu wahna wa wada'athu hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra ila akhir ayat. Jadi surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini sedikit banyak terkait dengan sifat manusia pada saat berumur 40 tahun. Yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang yang bertobat itu, Masya Allah. Jadi kita kalau bertobat kepada Allah itu janjinya Allah luar biasa. Ini boleh, masih lanjut boleh ya? Atau sudah habis? Gimana? Satu ayat lagi boleh? Tidak apa-apa? Oke, satu ayat lagi ya. Ada satu ayat yang menunjukkan ketika kita bertobat ini menjadi orang yang paling bagus
Apakah ada orang yang berbuat buruk kemudian dia menjadi orang yang masuk golongan orang-orang bertakwa? Jadi orang ini fajir, orang ini pezina, pemabuk, pembunuh, penjudi. Bisa nggak orang ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Bisa. Bisa nggak dia menjadi golongan ahli bertakwa? Bisa. Syaratnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju maghfirahnya Allah. Bersegeralah menuju bertobat di jalan Allah SWT. Karena ketika orang bertobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah ya orang-orang yang beriman. Karena dengan tobat nasuha ini, apa kata Allah? Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah pasti akan menghilangkan seluruh dosa itu. Dosa itu kan dicatat sama Raqib Atid. Dicatat. Tapi begitu dia hadir di hadapan Allah, kemudian dihadirkan kepadanya catatan-catatan itu, karena dia tobatnya diterima, catatan buruk itu dihapus sama Allah. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Demi Allah saya merasakan itu. Suatu hari Anda berbuat salah sama istri Anda, kemudian Anda minta maaf sama istri Anda diampuni sama istri Anda. Apa yang terjadi saat itu? Demi Allah saat itu Anda luas sekali hati kamu. Hati Anda sangat luas sekali, sangat ya Allah ya Rabb. Isi hati ini berupa kesenangan, walaupun Anda harus menangis. Tapi ketika kesalahan Anda diampuni istri Anda, diampuni orang-orang yang ada di sekitar Anda, demi Allah Anda akan luas sekali. Pertanyaannya, kita menghadap Allah, ribuan ton berat dosa kita diampuni sama Allah, bahkan dihapus sama Allah. Bukan cuma dihapus, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah dihapus, Anda dimasukkan ke dalam surga, yang surganya mengalir surga air-air di bawah-bawah itu. Wah, udah seneng banget ya Allah, aku udah seneng dosaku dihapus. Aku dulu membunuh, berzudi, berzina, udah dihapus semua sama Allah karena tobat itu. Tapi kemudian apa? Allah masukkan lagi ke dalam surganya. Setelah itu Allah datang kepada Anda, hei hambaku, mau apa lagi? Kaget si hamba ini. Ya Allah, engkau sudah hapus dosaku, engkau masukkan aku surgaku, apalagi yang aku mau gitu. Udah minta apa? Terserah kamu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-7. Yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tolong ampuni aku, tolong sempurnakan nurku ya Allah. Pertanyaannya, kenapa harus menyempurnakan nur? Kenapa disempurnakan nurnya? Karena kalau nur Anda tidak disempurnakan oleh Allah saat itu, Anda tidak akan bisa melihat Allah. Maka dengan nur yang sempurna, para mufassir sepakat, nur yang sempurna menyebabkan Anda bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Anda berseri-seri wajahnya, dengan mata kepala Anda sendiri Anda akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, tolong jadikan kami seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf saya. Semoga ayat-ayat tadi membangkitkan iman kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.